51. Paus Urban II 1042 sampai 1099. Tidak banyak yang mengingat Paus Urban II, tetapi ada beberapa manusia yang pengaruhnya pada sejarah manusia begitu jelas dan langsung, seperti hanya Paus Urban II yang menyeru orang-orang Kristen untuk merebut kembali tanah suci dari orang-orang Islam dan memicu perang salib. Urban, yang bernama asli Odo de la Guerre, lahir sekitar tahun 1042 di dekat kota Châtillon-sur-Marne di Paris. Dia datang dari keluarga bangsawan Perancis terkemuka dan menerima pendidikan yang baik. Saat remaja dia menjadi anggota diaken di Reims. Kemudian dia menjadi pendeta Cluniac, lalu menjadi kardinal sebelum penunjukannya sebagai paus pada 1088. Urban seorang paus yang kuat, efektif dan cerdas secara politis. Tetapi bukan itu yang membuat dia meraih tempat di buku ini. Tindakan yang membuat Urban II diingat terjadi pada 27 November 1095. Urban mengadakan rapat umum konsil gereja yang diadakan di kota Clermont di Prancis. Di sanalah di depan ribuan massa, Urban menyampaikan pidato singkat paling efektif mungkin sepanjang sejarah. Satu pidato yang memengaruhi Eropa selama berabad-abad mendatang. Dalam pidatonya, Paus Urban memprotes kaum Turki sejuk yang menduduki tanah suci saat itu, telah mengotori tempat-tempat suci umat Kristen dan menganiaya para peziarah Kristen. Urban mendesak seluruh umat Kristiani untuk bergabung dalam perang suci, perang salib untuk merebut kembali tanah suci untuk Kristen. Tetapi Urban terlalu pintar dengan hanya menggunakan alasan altruistik belaka. Urban menyatakan bahwa tanah suci subur dan kaya, lebih kaya daripada tanah Kristen Eropa. Akhirnya Paus mengumumkan bahwa keikutsertaan dalam perang salib menghapus dosa dan memastikan para peserta mendapat pengurangan atas semua dosanya. Pidato brilian Urban yang secara bersamaan sangat memotivasi para pendengarnya, termasuk pendengar yang paling egois sekalipun. Sebelum Urban sempat menyelesaikan pidatonya, massa telah berteriak, "Dieu le veut," Tuhan berkehendak, yang segera menjadi teriakan perang para tentara salib. Dalam beberapa bulan, perang salib pertama dimulai dan diikuti oleh berbagai perang salib. Ada 8 perang besar dan banyak yang kecil yang berlangsung selama 200 tahun. Tidak begitu perlu menjelaskan pentingnya perang salib. Seperti semua perang, kesemuanya memiliki pengaruh yang langsung terhadap yang terlibat di dalamnya dan terhadap peradaban sipil yang terperangkap di dalam bara perang. Sebagai tambahan, bagaimanapun perang salib memberikan pengaruh yang membawa Eropa Barat berhubungan erat dengan peradaban Bizantium dan Islam, yang pada saat itu lebih maju daripada Eropa Barat. Hubungan itu memuluskan jalan bagi Renaissance yang mengarah pada berkembangnya peradaban Eropa modern. Paus Urban II berada pada daftar ini bukan hanya karena peranannya yang luar biasa terhadap perang salib, tetapi juga karena tanpa kehadirannya, perang salib tidak akan terjadi. Memang pada saat itu keadaannya memungkinkan, kalau tidak pidatonya, mungkin hanya akan dianggap angin lalu.
Tetapi untuk memulai pergerakan massal orang-orang Eropa, diperlukan kepemimpinan dari orang-orang penting. Tidak seorang raja pun mampu melakukannya. Seandainya seorang kaisar Jerman menyatakan perang suci terhadap orang-orang Turki dan membawa tentaranya untuk melakukan perang suci, mungkin agak meragukan jika banyak ksatria Inggris yang akan bergabung. Hanya ada satu sosok di Eropa Barat yang otoritasnya melampaui batas nasional. Hanya Paus yang bisa mengajukan proyek di mana seluruh umat Kristen terlibat di dalamnya, dengan harapan akan banyak orang yang mengikuti sarannya. Tanpa kepemimpinan Paus dan pidato dramatis yang dibuatnya, perang salib sebagai pergerakan massal Eropa mungkin tidak akan pernah terjadi. Pun keadaannya saat itu bahwa tidak seorang pun di kepausan mampu mengajukan proposal untuk membebaskan tanah suci. Sebaliknya, usulan dari Urban dalam berbagai hal tampak tidak bisa diterapkan. Pada umumnya, para pemimpin yang bijaksana akan sangat sungkan untuk membuat proposal yang tidak biasa, yang konsekuensinya sulit untuk diperkirakan. Tetapi Urban II berani melakukannya. Oleh karena itu, dia mempunyai pengaruh yang lebih besar dan panjang pada sejarah manusia daripada mereka yang lebih ternama.